Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Owildan Wisudawan BSKM MKes, selaku dosen mata kuliah Kesehatan Lingkungan. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 10 mengenai siklus air, evaporasi, dan sedimentasi. Jadi untuk mengkoefisienkan waktu, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya, yaitu yang pertama ada Dewi Indra Lestari, Nurkaida Tasrik, Stella Alfa Tandirante, Mutia Ramadhani Syam, dan saya sendiri Sakina Rafida Irwinto. Nah, untuk materi-materi yang akan kami bahas itu, yang pertama mengenai rangkuman Jurnal Internasional Siklus Air, Evaporasi, dan Sedimentasi. Baik, untuk materi pertama yaitu siklus air, saya serahkan ke rekan saya yaitu Nurkaida untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi adalah suatu hal yang menunjukkan pergerakan air bumi antara lautan, daratan, dan atmosfer. Seperti semua siklus, siklus ini berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan, dan tidak ada titik awal atau akhir yang spesifik. Presipitasi adalah air yang dilepaskan dari atmosfer dalam bentuk hujan, salju, dan hujan es. Selama presipitasi, sebagian air menguap kembali ke atmosfer sebelum mencapai tanah. Sebagian presipitasi dicegat oleh tanaman, sebagian meresap ke tanah, dan sisanya mengalir dari daratan ke danau, sungai, atau lautan. Next. An evaporation correction approach and its characteristics. Penguapan bertindak sebagai fungsi pertukaran kelembapan tanah dan uap air udara di antar muka daratan hingga atmosfer dan mengonsumsi lebih dari setengah energi matahari yang diserap oleh daratan. Ini adalah komponen penting dalam mengukur neraca air permukaan dan memainkan peran penting dalam neraca energi global. Ada komplementaritas antara kelembapan atmosfer dan tanah. Dengan kata lain, penguapan adalah keseimbangan yang dihasilkan antara uap atmosfer dan kelembapan tanah. Sedimentasi adalah proses yang memungkinkan partikel dalam suspensi dalam air untuk mengendap keluar dari suspensi di bawah pengaruh gravitasi. Partikel yang mengendap dari suspensi menjadi sedimen dan dalam pengolahan air dikenal sebagai lumpur. Beberapa faktor dapat memengaruhi proses sedimentasi, termasuk kondisi fisik dan lingkungan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk pemaparan materi selanjutnya, saya serahkan rekan saya yang kedua, yaitu Stella. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tren global dalam aliran air dan sedimen di sungai-sungai besar dunia. Penelitian ini mengidentifikasi perubahan aliran air dan sedimen di sungai-sungai besar dunia akibat perubahan iklim, pembangunan bendungan, dan aktivitas manusia seperti urbanisasi dan deforestasi. Aliran air mengalami peningkatan atau penurunan, sedangkan pengangkutan sedimen berubah signifikan, mempengaruhi ekosistem, erosi, dan kualitas air. Bendungan berperan dalam mengontrol aliran dan sedimentasi, namun juga menyebabkan masalah seperti akumulasi sedimen di hulu dan pengurangan di hilir. Tren ini diperkirakan terus berlanjut, sehingga manajemen sungai yang lebih baik sangat diperlukan untuk melindungi ekosistem. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Di sini saya akan mempersilahkan lagi rekan saya yang ketiga, yaitu Dewi, untuk memaparkan materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kontrol ekologi pada respons siklus air terhadap variabilitas iklim di gurun. Penelitian Scanlon dan
koleganya menunjukkan bahwa vegetasi dan karakteristik tanah di gurun berperan penting dalam mengatur aliran air dan infiltrasi, terutama dalam menghadapi variabilitas iklim. Vegetasi membantu memperlambat aliran air permukaan, sementara tanah menentukan seberapa efektif air hujan diserap dan mengisi air tanah. Pengisian air tanah lebih bergantung pada peristiwa hujan besar yang jarang terjadi, bukan hujan ringan yang sering. Faktor-faktor ekologis ini sangat penting dalam pengelolaan sumber daya air di daerah gurun yang rentan terhadap perubahan iklim. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih materinya. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan ke rekan saya yang keempat, yaitu Mutia, untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan mengenai rangkuman dari jurnal yang berjudul Indikator Dampak Perubahan Iklim Terhadap Siklus Air dan Pengelolaan Air. Jurnal ini membahas 17 indikator perubahan iklim yang mempengaruhi siklus air, seperti curah hujan, aliran sungai, kedalaman air tanah, dan suhu air. Dampak perubahan iklim mencakup intensifikasi siklus air, perubahan pola hujan, serta peningkatan risiko banjir dan kekeringan yang memengaruhi ketersediaan dan kualitas air. Selain itu, beberapa indikator tambahan seperti salju, transpirasi, dan kandungan air tanah memerlukan penelitian lebih lanjut. Perubahan ini menuntut pengelolaan air yang lebih baik untuk menghadapi tantangan iklim dan melindungi ekosistem air tawar. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materinya. Untuk materi yang terakhir, yaitu tentang menjelajahi bagaimana aktivitas manusia menggunakan keseimbangan biokimia, siklus bukti dan siklus karbon, nitrogen, dan hidrologi akan saya jelaskan sendiri. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, penggunaan pupuk nitrogen berlebihan, dan urbanisasi mengganggu keseimbangan siklus biogeokimia, khususnya siklus karbon, nitrogen, dan hidrologi. Ini meningkatkan emisi CO2, menyebabkan pemanasan global dan pencemaran air dan tanah, serta merusak ekosistem perairan. Selain itu, perubahan pola aliran air akibat pembangunan dan urbanisasi meningkatkan resiko banjir dan menurunkan kualitas air. Akibatnya, intervensi manusia ini memicu ketidakseimbangan ekosistem global. Nah, untuk bagian yang terakhir, yaitu mengenai kesimpulan materi dari kelompok kami itu, akan saya bacakan sendiri selaku moderator, yaitu kesimpulan dari materi ini adalah bahwa perubahan iklim secara signifikan mempengaruhi siklus hidrologi, termasuk curah hujan, aliran sungai, dan suhu air yang berdampak pada pengelolaan sumber daya air. Dampak utamanya meliputi intensifikasi siklus air, perubahan pola hujan, serta peningkatan resiko banjir dan kekeringan. Selain itu, aliran air dan sedimentasi sungai juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia dan faktor alam yang memerlukan manajemen yang baik untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi dampak negatif. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 10. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.